Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan menikmati indahnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa, untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seiringnya kita bersalawat, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita itu sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Waktu berjalan begitu cepat. Nah, pertanyaannya itu, apakah kita sudah memaksimalkan ibadah kita di bulan mulia ini? Nah, karena di hari 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini terdapat sebuah malam yang sangat istimewa. Malam yang disebut istimewa itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengingat kembali keutamaan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan agar kita tidak menyanyiakan waktu yang berharga ini. Karena di akhir zaman ini banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya hanya untuk bermaksiat kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah. Karena di akhir zaman ini waktu itu akan semakin sempit, yang dimana di akhir zaman ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu dicabutnya keberkahan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu itu terasa semakin singkat. 1 tahun itu seperti 1 bulan, 1 bulan itu seperti 1 pekan, 1 pekan itu seperti 1 jam, dan 1 jam itu seperti 1 menit. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Apa penyebab yang menyebabkan waktu di akhir zaman ini semakin singkat? Nah, yang pertama itu hilangnya keberkahan waktu karena banyaknya orang yang bermaksiat tadi dan lalai kepada Allah, membuat waktu itu semakin terasa sempit. Nah, yang kedua itu ada kesibukan duniawi. Mereka itu sibuk hanya untuk mengejar kekayaan dunia, tidak memikirkan kesuksesan di akhirat nanti. Nah, di akhirat kelak nanti. Yang ketiga itu bertambahnya fitnah dan ujian. Banyaknya cobaan dan fitnah membuat manusia itu merasa waktu itu berlalu tanpa disadari. Nah, sebagai umat Islam, di akhir zaman kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, dengan memperbanyak amal soleh, memperkuat iman, dan selalu mengingat Allah agar waktu itu dimiliki dengan penuh berkah. Apalagi kita memasuki bulan Ramadan. Mayoritas di Indonesia ini banyak sekali umat yang beragama Islam. Jadi kita itu enak mengerjakan amal soleh. Ingat di bulan Ramadan, karena apa? Karena malam-malam itu diisi dengan amal ibadah seperti sholat taraweh, sholat witir, mengaji. Nah, banyak itu orang yang dilakukan orang ketika bulan Ramadan di mayoritas Indonesia sekarang ini. Jadi kita itu harus bisa-bisa memanfaatkan waktu dan memanajemen. Kita itu mau selamat di akhirat atau kita itu rugi di akhirat kelak. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi, kenapa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu begitu istimewa? Nah, perlu kita ketahui saudara dan saudari sekalian, di 10 hari terakhir daripada Ramadan ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meningkatkan dalam ibadah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu bercerita ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu semakin bersungguh-sungguh dalam beribadahnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Apa arti mengencangkan ikat pinggang itu? Nah, artinya beliau itu benar-benar fokus beribadah, benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadahnya daripada hari-hari sebelumnya, yang daripada hari yang pertama sampai hari ke-20. Beliau itu meningkatkan kualitas ibadahnya, yang mana semisal kayak kita kan, semisalnya kita mengerjakan sholat taraweh hanya 23 rakaat dengan witirnya, beliau itu meningkatkan lagi. Beliau itu beribadah semalaman suntuk untuk beribadah, fokus beribadah kepada Allah. Nah, sehingga beliau itu meninggalkan jadi beliau itu sangat fokus di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah beliau di 10 hari terakhir tadi. Beliau itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita sebagai umatnya tentu ingin mengikuti jejak Rasulullah. Nah, pasti kita itu ingin mengikuti, sebagai umatnya itu pasti ingin mengikuti yang sudah dilakukan oleh Nabi tadi. Karena di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini terdapat kesempatan emas, yaitu di 10 hari terakhir ini terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, apa itu malam Lailatul Qadar? Bulan Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat luar biasa, yang mana Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Qadar, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3 tadi. Bayangkan jika kita itu beribadah di malam itu dan kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana pahalanya itu seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Kita itu beribadah full selama 83 tahun 4 bulan. Di mana orang ada sanggup kan? Di akhir zaman ini apalagi tidak ada orang yang sanggup yang beribadah 83 tahun. Toh mentoknya umur di akhir zaman ini, mentoknya itu paling maksimal 70 tahun. Nah, setelahnya itu adalah bonus dari Allah. Nah, Nabi kita aja itu berumur 63 tahun. Nabi kita itu hanya berumur 63 tahun. Jadi umat-umatnya itu otomatis tidak melampaui daripada 100 tahun. Nah, tapi ada umat yang sekarang itu berumur 100 tahun, tapi tidak banyak. Nah, jadi siapa yang tidak mau itu gitu, mendapatkan pahala seperti beribadah selama 83 tahun. Nah, dengan apa kita itu beribadah? Satu malam saja kita bisa mendapatkan seperti beribadah seperti 83 tahun 4 bulan tadi. Nah, kalau kita melewatkan bulan Ramadan ini, nah itu sangat rugi kalau kita tidak meningkatkan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena di 10 terakhir ini terdapat yang namanya itu Lailatul Qadar, yang tadi sudah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita itu beribadah seperti 83 tahun 4 bulan. Nah, apa yang kita bisa lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Nah, mungkin ada yang bertanya, apa yang perlu kita kerjakan di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini? Nah, kita bisa melakukan sesuatu amal ibadah. Nah, seperti kita mengerjakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, coba kita mulai biasakan sholat tahajud di malam hari 10 hari terakhir, di malam hari tadi. Nah, kita tidak melakukannya itu tidak harus panjang, tapi kita rutin mengamalkannya dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan berdoa kepada Allah yang seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, yang mana Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa doa terbaik di malam Lailatul Qadar?" Nah, Nabi menjelaskan, Nabi bersabda, Rasulullah mengajarkan doa ini. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada Siti Aisyah doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, engkau maha pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Nah, jadi jangan melewatkan doa-doa ini di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Mana tahu kan kita itu ketika berdoa, kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi.
Nah, jadi kita amalkanlah doa ini di 10 hari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, yang ketiga kita itu bisa beriktikaf di masjid, karena kalau ada waktu kesempatan kita itu bisa beriktikaf di masjid dengan niat ibadah. Nah, gimana niat i'tikafnya? Contohnya seperti nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Nah, jadi misalnya kita masuk masjid, kita usahakanlah untuk niat beriktikaf, karena niat i'tikaf itu adalah juga nilai pahala. Kalau kita tidak berniat kan sia-sia saja tenang. Semisal kita itu di masjid cuman tidur saja tapi tidak niat i'tikaf, maka tidak dihitung pahala. Karena kalau di bulan puasa ini tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Nah, apalagi kita itu niat beriktikaf, maka kita itu akan lebih banyak pahala yang kita dapatkan. Kalau kita tidak berniat i'tikaf, maka kita akan hanya mendapatkan pahala orang yang tidur tadi, yang tidur di bulan Ramadan. Nah, jadi Rasulullah itu sangat sering beriktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Hanya karena fokus beribadah dan mencari malam Lailatul Qadar tadi. Nah, Rasulullah aja yang paling istimewa, manusia itu masih ingin menemui malam Lailatul Qadar. Apalagi kita sebagai umatnya pasti ingin mengikuti jejak Rasulullah dan ingin menemukan yang namanya tadi malam Lailatul Qadar tadi. Dan yang keempat, kita itu bisa melakukan sedekah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Yang mana pahala sedekah itu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, kalau kita itu bisa, kalau ada mempunyai uang 1.000 atau 2.000, kita luangkanlah rezeki kita untuk membantu orang lain. Karena apalagi kita tuh sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya berupa uang. Nah, kita itu bersedekah bisa dengan senyuman. Karena senyuman kita itu adalah ibadah untuk para Islam atau para umat manusia. Karena dengan senyuman kita bisa menyenangkan hati-hati umat. Jadi itulah tadi yang 4 yang bisa kita lakukan, 4 amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan tadi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan dan kita tidak tahu apakah kita tahun depan akan menemui yang namanya bulan Ramadan. Nah, tidak ada yang tahu ajal. Jadi orang tua habari itu umur kada bebau najisidin tuh. Jadi marilah kita tingkatkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini dengan mengisi amal ibadah sebanyak-banyak mungkin. Seperti kayak tadi menghidupkan qiyamul lail, berdoa, senyum, beribadah, sedekah. Jadi kita tingkatkanlah untuk beribadah kepada Allah, karena di 10 terakhir ini terdapat yang tadi malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mari kita tingkatkan ibadah, memperbanyak doa dan berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar tadi. Karena siapa tahu kan kita mendapatkannya dengan meningkatkan ibadah tadi. Karena ada yang tahu gitu. Insya Allah semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.